Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Kamu ke luar negeri dan kamu membawa kebaikan. Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu yang digunakan oleh warganet. Tagar ini mencuat seiring dengan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari polemik seperti kabinet yang gemuk di era Prabowo Subianto, efisiensi anggaran kementerian demi makan bergizi gratis, hingga gaduh warga antre gas LPG 3 kg. Lalu, apa makna dari tagar kabur aja dulu? Singkatnya, tagar ini merujuk pada ajakan untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, baik dari segi karir, pendidikan, maupun standar hidup. Lewat tagar kabur aja dulu, mereka yang merantau ke luar negeri membagikan kisah kehidupannya. Mereka menceritakan pengalaman bekerja dan kuliah di negeri seberang, serta membandingkan kualitas hidup di Indonesia dengan negara tempat yang mereka tinggali saat ini. Tagar ini juga bentuk kesadaran bahwa masih ada ketimpangan terkait kualitas hidup di Indonesia dan negara luar, seperti carut-marutnya sistem pendidikan di Indonesia dan minimnya lapangan pekerjaan. Data Badan Pusat Statistik 2024 menyebut 7,47 juta orang Indonesia tidak bekerja atau menganggur. Simpelnya, dari 19 orang di usia produktif, ada 1 orang yang menganggur. Beberapa menteri pun menanggapi viralnya tagar ini dengan nada sinis, seperti Menteri Kesayangan kita, Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Lalu, seberapa banyak sih warga Indonesia yang bertaruh ke luar negeri untuk meningkatkan kualitas hidup? Jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri pada tahun 2024 berjumlah 4,6 juta orang dengan sebaran di 6 benua. Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebut WNI yang bekerja di luar negeri berjumlah lebih dari 25.000 orang, dengan terkonsentrasi di 5 jabatan mulai dari pembantu rumah tangga hingga harvester dengan persentase 70,55%. Namun, tak selamanya bekerja di luar negeri seindah konten di tagar kabur aja dulu. Praktik kekerasan, penipuan, gaji tak dibayar, hingga kematian kerap membayangi mereka. Sepanjang 2025, sebanyak 132 kasus pekerja migran Indonesia yang diterima Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan bermacam pengaduan. Seperti cerita Farhan Al-Ghifari, warga Indonesia yang bekerja sebagai housekeeper di salah satu hotel di kota Timmendorfer-Strand, Jerman. Ia bercerita, meski jaminan kualitas hidup lebih baik, berkarir di luar negeri tak semudah yang dibayangkan. Dirinya dan WNI lainnya harus beradaptasi dengan cuaca, budaya, bahkan menghadapi sentimen anti-imigran. Di Jerman sendiri mulai ada sentimen anti-imigran ya setelah banyak kejadian penembakan terhadap yang pelakunya tuh imigran pencari suaka dari Timur Tengah. Itu tuh akhirnya mulai meningkat sentimen anti-imigrannya, dan kejadian ini juga akhirnya ditunggangi oleh partai sayap kanan Jerman yang namanya AfD, Alternative für Deutschland. Akhirnya kejadian-kejadian ini tuh dipakai partai ini untuk bahan kampanye gitu, bahwa ya terlalu banyak imigran tuh nggak bagus untuk Jerman gitu. Jadi mulai agak sulit sih sekarang. Mungkin ini kali ya, diskriminasi secara tidak langsung gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi berbelanja dan kalau misalnya bahasa kita kurang fasih, itu kayak kurang dilayani gitu. Dari sekian banyak warga negara Indonesia yang memilih tinggal di luar negeri untuk bertaruh nasib, apa benar kualitas hidup mereka jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia? CEO World Magazine melakukan analisis rata-rata gaji karyawan di 166 negara. Hasilnya, Indonesia berada di urutan 120 dengan rata-rata gaji $344 atau 5,6 juta rupiah per bulan. Di ASEAN, Indonesia bertengger di peringkat 6 jika dibandingkan dengan tetangga Singapura yang berada di peringkat 1 dengan gajinya 13 kali lipat dibanding di Indonesia.
CEO World Magazine juga menganalisis negara-negara dengan biaya hidup yang paling mahal. Mereka mendata lewat 6 indikator. Hasilnya, Indonesia berada di urutan 93 dari 132 negara. Dan lagi-lagi, pembandingnya ialah Singapura yang berada di urutan 9 dunia. Apabila menggunakan 6 indikator tersebut, per bulannya warga Indonesia menghabiskan $153 atau 2,5 juta rupiah. Hampir setengah dari gaji mereka yang UMR Jakarta. Sedangkan di Singapura, setiap bulan warganya menghabiskan rata-rata 64 juta rupiah. Sementara itu, berdasarkan data dari US News, Denmark disebut-sebut sebagai negara yang menawarkan kualitas hidup terbaik. Di negara ini, pemerintah menjamin semua warganya mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis, yang didanai melalui pajak progresif sebesar 25% yang dibayarkan oleh warganya sendiri. Tidak hanya di Denmark, negara lainnya seperti Jerman, Australia, Jepang, dan Singapura pun menjamin kualitas hidup warganya dengan berbagai kebijakan yang berpihak. Survei dari Robert Walters Indonesia menarik untuk disimak. Dari 400 responden, sebanyak 99% tenaga kerja Indonesia masih tertarik untuk mengejar peluang bekerja di perusahaan asing. Selain gaji yang kompetitif, ragam benefit yang ditawarkan juga membuat 88% responden lebih berminat bekerja di perusahaan asing selain bekerja di perusahaan konglomerat Indonesia. Cerita-cerita tentang kualitas hidup yang lebih baik di luar negeri dibagikan oleh konten kreator, salah satunya Ujang Arip. Arip adalah seorang koki di Perth, Australia. Ia sering membagikan kehidupan sehari-hari dan opininya soal tinggal di luar negeri lewat media sosial. Aku ngerasa kok aku di luar negeri lebih dihargain gitu, lebih enak cara kerjanya juga gitu kan. Secara aku cuma kerja cuci piring, tukang bikin sushi kayak gitu. Tapi aku ngerasa kok aku ngerasa dihargain gitu. Dan makanya sejak saat itu aku mengkampanyekan untuk anak muda itu, ayo pergi nih ke Australia untuk melihat sisi lain bahwa kamu kerja sebagai kuli bisa sesejahtera ini gitu. Misalnya contohnya aku kerja sebagai chef, aku dapat gaji 750 juta per tahun ya. Nah, 180 jutanya nggak kena pajak, terus di 181 sampai 450 juta kena pajak 19 sen per dolar. Nanti dari 450 juta ke 750-nya itu kena pajak 35 sen per dolar gitu. Jadi tinggal nanti tambah-tambahin aja berapa gitu. Dan kalau hitungan kasarnya ya, aku nggak bisa ngasih exact karena harus pakai kalkulator. Kalau misalnya aku dapat 750 juta itu kisaran kena pajaknya mungkin 170, 180 gitu. Jadi masih ada lumayan banyak gitu kan. Misalnya sisanya 500 juta nih. 250 jutanya 200 jutanya kena pajak. 550 jutanya itu, nah kita untuk biaya hidup sekitar 250 juta, sisanya 300 juta tuh itu 300 juta tuh kita udah bisa nabung gitu. Meski Arip dan Farhan mendapat kualitas hidup yang lebih layak di luar negeri, mereka tetap cinta kok sama Indonesia lewat cara mereka masing-masing. Dan tidak perlu ditanyakan lagi ya Pak Balil soal nasionalisme mereka. Menurut saya nggak relevan sih, karena banyak juga diaspora Indonesia yang di sini yang banyak ikut andil memperkenalkan Indonesia gitu. Misalnya di sini ada juga komunitas pengajar dan pegiat bahasa Indonesia yang namanya BIPA. Itu mereka aktif mengajar dan mempromosikan bahasa Indonesia gitu untuk penutur asing. Sebenarnya orang Indonesia tuh jarang banget masih yang pengen ganti warga negara ya. Meskipun mereka sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun di luar negeri, itu mereka tuh nggak mau ganti warga negara. Mereka berpikir Indonesia tuh benar-benar negara yang sangat nyaman, sangat indah, dan nanti saat mereka udah tua, mereka bisa pensiun di Indonesia, membawa uang-uang tabungannya, dan mereka bisa hidup seperti di perkampungan atau seperti orang-orang Indonesia kebanyakan. Itu pasti impian para perantau gitu, kita berjuang di negara orang. Sebenarnya pernyataan Pak Bahlil ini tuh juga sesuatu hal yang membuat kita tuh juga jadi ada bahan untuk membuat konten gitu loh. Bahwa ternyata kita di luar negeri itu tuh nggak kehilangan nasionalismenya. Gitu, doktrinasi dari kecil kita belajar tentang nasionalisme itu kayaknya terlalu kuat gitu. Nah, bahkan orang-orang Indonesia kebanyakan yang belum keluar negeri memaklumi
tindakan-tindakan yang kurang adil terhadap mereka atas nama nasionalisme gitu. Saking kita tuh didoktrin sangat kuat. Tapi ketika kita di luar, ternyata kita melihat banyak ketidakadilan yang justru kita pengen kayak mengajak atau menginfluence orang-orang, ayo yuk ke luar negeri biar justru nasionalisme kamu tuh makin tumbuh gitu. Kabur aja dulu dari Indonesia sah-sah saja. Bahkan untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik, berkarir ke luar negeri salah satu jalannya. Namun, peningkatan soft skills, belajar kultur negara luar, dan kepandaian bahasa asing harus terus diasah, agar kita juga bisa menjadi representasi warga negara Indonesia yang baik di negeri orang. Kamu punya cerita yang sama? Share di kolom komentar ya!